Assalamualaikum. Otak atau dalam bahasa Inggrisnya brain merupakan sistem saraf pusat. Otak dan sumsum tulang belakang bersama-sama menyusun sistem saraf pusat. Otak merupakan salah satu organ yang sangat penting di dalam tubuh karena otaklah yang mengkoordinir dan mengatur pergerakan dan fungsi organ-organ yang ada di dalam tubuh. Maka jika ada gangguan pada otak atau sedikit saja kerusakan pada otak, organ-organ tubuh yang lain otomatis akan terganggu. Contohnya saja stroke, karena pecahnya pembuluh darah pada otak atau tersumbatnya pembuluh darah pada otak. Sistem saraf yang mengatur pergerakan akan terganggu, sehingga pasien stroke tidak bisa menggerakkan tubuhnya, biasanya sebahagian dari anggota tubuhnya. Ada berbagai macam penyebab kerusakan otak selain stroke, seperti narkoba juga bisa menyebabkan kerusakan otak, trauma, cavitis, atau benturan yang kuat pada kepala juga bisa menyebabkan kerusakan otak. Dan masih banyak lagi gangguan otak yang lain seperti Alzheimer. Kita bahas sedikit tentang anatomi otak. Otak terdiri dari otak besar yaitu cerebrum dan otak kecil cerebellum. Otak berbentuk sangat lunak sehingga ada tengkorak atau tempurung kepala yang melindungi otak kita dari berbagai benturan. Berikutnya ada rongga subarachnoid, tempat berkumpulnya cairan cerebrospinal yang juga melindungi otak. Jadi saat ada benturan dari luar, otak tidak langsung membentur tempurung kepala, dinding tempurung kepala, tetapi ditahan dan dilindungi oleh cairan cerebrospinal yang menjadi bantalan saat cedera kepala. Di video ini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang anatomi fisiologi otak. Langsung saja kita bahas tentang penelitian terbaru mengenai otak atau sistem saraf pusat. Hasil penelitiannya merupakan kabar gembira bagi kita semua, khususnya bagi teman-teman yang mengalami kerusakan sel-sel pada otak. Ada berbagai macam penyebab kerusakan pada sel-sel otak seperti trauma, obat-obatan, narkoba, pornografi, dan hal-hal lain yang menyebabkan gangguan pada otak. Yang kita tahu selama ini kerusakan sel-sel otak itu bersifat irreversible, tidak dapat kembali lagi, tidak dapat beregenerasi kembali atau tidak dapat pulih kembali, atau disebut juga kerusakan pada sel-sel otak itu permanen. Akan tetapi hasil penelitian terbaru bahwa sel-sel otak dapat beregenerasi kembali atau dapat pulih kembali saat kita berpikir, berkonsentrasi, dan merasa akan merangsang sel otak untuk beregenerasi. Jadi kita bisa melatih sel-sel otak dengan cara sering-sering berpikir dan berusaha berkonsentrasi dengan apa yang sedang kita lakukan. Dengan kata lain, kita harus melatih menggunakan otak kita dengan maksimal. Ada beberapa kegiatan yang umum kita lakukan yang dapat melatih kemampuan otak kita, seperti belajar, bekerja, berolahraga, melakukan hobi yang mengasah kreativitas dan juga mengacu adrenalin, salah satu hal yang sangat baik untuk melatih kemampuan otak kita. Dengan syarat saat melakukan kegiatan atau aktivitas tersebut, kita harus fokus, konsentrasi, dan menikmati apa yang sedang kita lakukan. Baik, sekian dulu video tentang otak. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.